Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Uden. Nah, sekarang Mas Uden ini lagi kedatangan tamu, yaitu Mas Jarod atau Mas Ardi, ya kan? Nah, Mas Ardi ini teman lama saya. Ya. Beliau asli Jogja. Nanti kita tanya-tanya lebih detail, ya kan? Karena udah lama banget kita nggak ketemu. Ya, ini kebetulan ada waktu kami berdua senggang. Nah, kita ngobrol santai, ya kan? Sambil santai. Oke. Mas Ardi, atau saya manggilnya enaknya Jarod ya? Ya. Mas Jarod, nah, sekarang Mas Jarod ini pekerjaannya di mana nih kira-kira? Mungkin nanti kita bisa berbagi pengalaman dan cerita gitu. Oh, bisa. Sebelumnya kita bagi kabar dulu. Oke. Gimana kabarnya ini, Bapak Iswandi? Alhamdulillah sehat selalu dan masih bugar gitu loh ya. Ini Bapak Iswandi ini semakin cerianya kelihatannya ini. Walaupun ada sedikit gangguan dalam Gangguan mental. tetap semangat. Oke. Yang pertama, terima kasih karena saya sudah diajak gabung di sini, diajak ketemu sama Bapak Iswandi, diajak ngobrol, kita sambung silaturahmi kita. Nama saya Ardi, sering dipanggil dengan Mas Jarod. Untuk pekerjaan saya sebagai marketing di suatu pengiriman barang, ekspedisi. Oh, kalau boleh tahu itu ekspedisi apa itu namanya Mas Jarod? Ekspedisinya sering dipanggil dengan Kargo Alindo. Oh, Kargo Alindo. Ya, Kargo Alindo. Nah, Kargo Alindo sendiri itu alamatnya di mana itu? Kalau untuk Kargo Alindo berada di Jalan Jambon, Gereja Tegalrejo, Jakarta. Oh, di Jogja. Jogja. Kantornya cuma satu aja itu? Banyak cabang. Di mana aja tuh? Di Pekanbaru. Hah? Ada. Kalau di Pekanbaru di Jalan Tampan nanti. Oh, Jalan Tampan. Iya. Oh iya. Bapak Iswandi Pekanbaru juga kan? Iya, saya asli Pekanbaru juga. Jadi kebetulan kan saya sedikit paham. Nanti Bapak Iswandi kalau mau kirim barang bisa dari Pekanbaru ke Jogja. Oke, siap. Nanti pokoknya saya rekomendasikan lah. Mantap. Bagaimana ini Mas Jarod selama suka dukanya selama ini menjadi marketing di Alindo gitu loh. Saya lihat kan Alindo cukup eksis ya dalam dunia sosial medianya, dalam ininya. Terus dengar-dengar dari teman-teman ini kan servis dari Alindo itu sangat-sangat memuaskan gitu loh. Nah, jadi saya pengen tahu nih, makanya karena kemarin tahu Mas Jarod kerja di Alindo dan kebetulan marketing, dan waktu itu kita bel-belan ya. Nah, kita menyempatkan waktu luang, akhirnya kita ngobrol nih. Mungkin dari pengalaman dari Mas Ardi atau Mas Jarod ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman marketing yang ada di Indonesia ya. Mungkin kita bisa berbagi pengalaman. Kira-kira gimana ini Mas Jarod? Sebelumnya yang paling penting itu kita selalu optimis. Yang pertama kita selalu optimis. Kerja keras perlu juga. Cuman di masa seperti ini kita harus memperpanjang jam kerja. Oh gitu. Kalau dari jadi selama masa pandemik COVID ini pengaruh ya? Tetap pengaruh bagi pengusaha, bagi yang berbisnis yang ada di Jogja. Oh gitu. Jadi bagaimana itu penerapannya? Strategi kan tentu di dalam perusahaan Mas Jarod maupun perusahaan lain itu kan ada target. Nah, bagaimana ini cara Mas Jarod untuk strategi marketingnya untuk mencapai itu seperti apa kira-kira? Banyak cara. Cuman kalau sekarang kan kunjungan banyak ditolak karena dia takut karena COVID segala macam, harus pakai APD kan nggak lucu kita kunjungan. Iya. Itu kendala utama ya. Kendala utama. Cuman kita harus pandai-pandai bagaimana kita bisa tetap tetap berjuang di sini. Kita nggak boleh putus asa. Jadi ketika kendala di lapangan Mas Jarod berkunjung harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Itu kira-kira strategi marketingnya seperti apa yang diterapkan ya? Kalau saya pribadi, Ya, untuk teman-teman semua mungkin nanti bisa bermanfaat. ya. Yang Sebentar, pertama- ini kita cut dulu ya. Oke, siap. Wedang kita, jamuan kita Dua ya? supaya ini. Oke, siap. Oke, makasih Ya, Mas. pisang gorengnya ditunggu. Oke, siap. Ini kita juga sambil santai ya, kita makan minum yang hangat dulu. Monggo, kita lanjut. Oke, siap. Yang pertama optimis tadi ya, optimis. Yang kedua tidak bisa putus asa lah. Ya. Jika kunjungan ada beberapa masalah, kendala segala macam, kita beralih yang lain. Contohnya bisa di telemarketing. Oh gitu. Jadi kalau kita bisa komunikasi, Ah, kita telemarketing dulu, itu hasilnya tidak jauh beda dengan oh gitu. Jadi selama ini yang diterapkan itu kebanyakan offline ya, offline. door to door ya, mengunjungi satu persatu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana ini telemarketing yang Mas Jarod terapkan ini? Ini contohnya kan, bagaimana Mas Jarod menerapkan telemarketing itu di dalam dunia bisnis? Itu seperti apa gitu loh? Untuk yang paling penting kita harus tahu jam orangnya, jam istilahnya. Oh, jam segini dia sibuk nggak perusahaan ini. Oh gitu. Jam segini dia istirahat nggak. Oh, Jadi gitu. kita harus memahami betul. Ah, Nah, di situ kadang sebenarnya perusahaan itu bisa, cuman karena dia sibuk di jam kerja, kita tidak tahu sela di mana kita harus telemarketing, maka nggak tersambunglah komunikasi tersebut. oh gitu. Jadi dari apa? Break sebentar ya. Ini ada gorengan kita datang. Kebetulan kita lagi ada di Kopi Kolotok, ya kan? Ini Bapak Iswan ini sebenarnya ulang tahun hari ini. Bisa aja. Nah, jadi telemarketing, ya, kita menarik ini sebenarnya telemarketing, karena setahu saya telemarketing itu banyak diterapkan di dunia yang berbisnis di dunia saham. Nah, ini dunia ekspedisi ada Iya, yang betul. menggunakan telemarketing. Ya. Nah, jadi bagaimana Pak Mas Ardi mengetahui nih ini untuk jam-jam santainya itu jam sekian ya, harus kita ngubungin, kalau umpamanya sekian jangan, biasanya jam itu jam sibuk. Nah, ini gimana ini Mas Ardi ini mengetahuinya? Jadi tentu kan ini pengalamannya cukup luar biasa ya kan? Kalau saya pribadi, jam santai itu kita bisa melihatnya ketika dia berangkat jam 7, itu kan setengah 8 baru bersih-bersih. Kita Ya. nggak mungkin telepon jam setengah 8. Oke. Kita selisihkan lagi setengah jam lagi. Oke. Waktu dia santai, fresh. Kalau perusahaan besar, biasa dia habis bersih-bersih, dia rekap laporan segala macam. Ah, Nah, itu kemungkinan cuma sekitar 30 menit. Kita selesaikan. Biasa jam 7 pagi dia istilahnya sudah mulai buka. Aha. Kita jam 9. Oh, jam 9 efektifnya ya. Karena jam 7 itu bersih-bersih ya. Ya. Berarti perusahaan itu nggak ada cleaning service ya. Nah, bisa jadi itu. Mungkin yang dimaksud Mas Adi sini bersih-bersih itu mungkin dia perusahaan tersebut atau karyawan di perusahaan tersebut merapikan pekerjaannya atau prepare dulu sebelum mereka masuk ke pekerjaan itu. Dandan dulu kan, biasanya kan admin tuh kan, dandan Iya, iya, dulu, kasih kabar pacarnya dulu. Oh, gitu ya. Iya. Ini Mas Adi kira-kira menceritakan tentang diri sendiri atau bagaimana? Terus bagaimana nih Mas Ardi pencapaian selama PPKM ini, target omset yang di dalam perusahaan kira-kira tercapai atau enggak atau bagaimana? Untuk tanggal ini, Bulan ini atau tanggal ini? Tanggal ini tanggal merah loh. Oh iya iya. Iya. Mas Ardi ini suka bercanda loh. Nah, Untuk bulan ini sebenarnya masih belum maksimal maksud saya. Masih belum maksimal, iya. iya. Karena masa seperti ini ya di masa-masa berjuang. Oh gitu ya. Kita banyak menanam dulu untuk panen yang akan bulan depan. Sip, wus mantap. Ini konsepnya berbeda ini ya dengan ini. Karena kalau kita hanya diam di tempat ataupun tidak ada pemikiran yang lain untuk memperjuangkan perusahaan tersebut, otomatis
saya pun tidak digunakan lagi. Oh gitu. Maksudnya tidak bisa diberhentikan gitu ya? Iya. Nah, ini saya pengen tahu nih Mas Ardi, kargo Alindo ini apa aja sih yang bisa dikirim sama kargo Alindo ini? Kargo Alindo ini banyak sekali. Yang pertama, yang jelas barang retail. Karena untuk minimal 10 kilo sekarang kita kita wujudkan. Oh gitu ya. Ada produk baru dengan minimal 10 kilo ya. Ya. Itu permintaan dari online shop pertama. Oh, dari customer ya. Oke. Kadang dia keberatan untuk minimal 50 kilo. Oh gitu. Oh, berarti sebelumnya pengirimannya minimal 50 kilo. Iya, itu harga lebih terjangkau. Oh, lebih terjangkau. Oh, berarti kalau pengiriman kapasitas banyak bagi para pelaku usaha yang pengirimannya mungkin furniture, mungkin ini mungkin bisa bisa sekali. Bisa direkomendasikan Alindo ini ya. Jadi kelebihan Alindo lainnya apa nih? Sehingga orang kan belum semuanya paham ya. Mungkin orang kan taunya dengan brand-brand besar kan itu. Cuma yang jadi kendala adalah yang terutama yang pelaku bisnis yang online shop, ketika mereka dapat pengiriman kapasitas besar, mungkin mereka terbiasa dengan pengiriman yang sudah brand besar, dan tapi biaya pengiriman membengkak gitu kan. Nah, mungkin ini bisa memberikan solusi untuk para pelaku usaha irit, yang hemat untuk biaya pengirimannya gitu kan. Jadi gimana ini? Contohnya nih, Mas Ardi, kalau umpamanya saya nih mau kirim ada 500 kilo ke Makassar, itu berapa tuh biayanya? Yang paling utama komunikasi. Oh, komunikasi dulu. Ya, karena untuk barang kita nggak tahu barang yang dikirim seperti apa. Ya. Karena penanganan Alindo ini kita pack, barang kita wrapping lagi, kita packing ulang di kantor. Oh gitu. Jadi istilah service itu kita jaga betul. Karena banyak pengalaman saya. Harga istilahnya 5.000 per kilo. Cuman di situ bisa dilihat barang dia tuh berharga toh. Oh gitu. Iya. Jadi pengiriman dari Jogja ke Makassar cuma 5.000 per kilo. Iya. Wah, luar biasa ya, murah sekali ya. Kalau dibandingkan pamannya perusahaan-perusahaan besar ya, saya tidak sebut nama sini ya, karena tidak sponsori masalahnya kan. Itu bisa di atas 20.000 sekilo kayaknya itu ya. Tapi ini Alindo cukup murah loh, 5.000 per kilo. Itu kalau 5.000 per kilo masih bisa nego nggak itu kalau kuantitas? Masih bisa. Oh, masih bisa ya. Yang penting komunikasi. Oh, yang penting komunikasi. Nah, jangan jadi diem-diem. Oh iya. Karena kan mau tanya nggak jadi, mau tanya nggak jadi. Iya, kita nggak paham. Jadi ini curhat ini ceritanya, teman-teman. Oke. Jadi itu ya. Untuk sekedar informasi, untuk pengiriman dalam kapasitas besar, kargo Alindo merupakan salah satu solusi bagi teman-teman ya yang pelaku bisnis. Kemudian berapa lama Mas Ardi di kargo Alindo? Baru sih, sekitar 7 tahunan. Memang suka bercanda. 7 tahun masih baru gitu ya. Iya. Baru belajar. Oh, baru belajar. Iya. Oh. Tetap terus belajar. Oke. Iya. Jadi apa yang nilai sisi selama 7 tahun itu kan bukan waktu sebentar ya teman-teman ya. Iya. Bukan waktu sebentar. Kalau bahas sebulan 2 bulan, nah oke lah ya, ini 7 tahun loh. Nah, apa yang Mas Ardi istilahnya bisa bertahan segitu lamanya itu apa menyebabkan? Kalau dari saya pribadi, karena di kargo Alindo ini sebenarnya tempat belajar. Oh, berarti sekolah? Bukan. Oh, bukan. Cuman, kampus? Ya bisa dibilang kampus. Karena pendidikan kami yang diajarkan oleh owner kami itu ya pendidikan setara dengan itu. Oh gitu. Ini kayaknya Mas Ardi cuma karena ini nanti live di YouTube ya kan? Enggak. Sengaja untuk menginikan owner. Jujur saja. Ya. Dulu di awal
saya belum bisa nyupir nih awal-awal karena di perusahaan tersebut oke lah bawa mobil, belajar mobil silahkan. Oh gitu. Mobil perusahaan suruh dibawa pulang. Oh, jadi dulu waktu masuk pertama di apa di Kargo Alindo ini, Ya. Mas Ardi langsung jadi marketing atau bagaimana? Oh enggak. Tetap Dulu berproses. apa dulu ini? Dulu masih ini semacam kurir, ya kita melakukan semuanya. Oh gitu ya. Kita bawa timbangan, dulu awalnya kita pakai jasa angkut ya kan. Iya, iya. Kita pakai jasa angkut bawa timbangan. Aduh. Belum suka sampai lokasinya lantai 4 kita ambil anak kos tuh. Ya. Oh iya, itu belum sampai kantor lagi bikin surat jalan. Iya, kalau surat jalannya betul, kalau salah kan kena maki-maki saya. Iya. Dukanya ya. Iya, itu juga. Oh, iya iya. Tapi di sini saya banyak mendapat pembelajaran penting. Ah, gitu. Pembelajaran berharga bagi kita. Terus kenapa tiba-tiba Mas Ardi kok bisa jadi marketing itu gimana? Berarti kan ada sesuatu yang dilihat oleh perusahaan. Wah ini bisa nih ya. Itu gimana ini awal ceritanya itu? Awal ceritanya karena saya pribadi ini ingin mengeluarkan apa ya? Bukan ingin cari muka, beda. Ingin mengeluarkan unek-unek. Jadi mengeluarkan kemampuan diri mungkin maksudnya ya. Mungkin dilihat dari honor saya dari sisi apa? Saya jujur sekolah dulu saya jurusannya ternak unggas. Unggas? Iya, ternak ayam itu. Oh, ayam. Berarti ayamnya sekarang bentuknya kotak-kotak ya? Ayam mati. Ini di jurusan marketing ini sebelumnya saya belajar dari nol. Oh, dari nol. Saya kota-kota saya nggak paham. Iya. Ya kan, ini alamat kabupaten mana saya nggak paham. Oh. Maka dari Kargo Alindo ini saya sebenarnya benar-benar beruntung. Oh gitu ya. Di tempat Berarti ini. sekarang kota dari Sabang sampai Merauke sudah hafal semua? Ya dikit-dikit. Wah, Karena dibantu dengan Google lah iya. itulah. Berarti bisa jadi guru IPS ini kayaknya. Aduh. Nah, jadi salah satu kelebihannya bisa menghafal kota-kota yang ada di Ya. Indonesia. Istilahnya Jogja sendiri pun hafal. Oh gitu ya. Karena dari awal belum bisa nyopir sampai bisa nyopir, double kerja nyopir, double marketing. Ya. Pada akhirnya full jadi marketing. Ya, sampai sekarang ya. Oke, apa nih yang pencapaian yang ingin atau cita-cita yang belum terwujud dan ingin Mas Ardi capai ini dalam kurun waktu jangka pendek, menengah maupun panjang nih, ya kan? Mungkin dari sedikit obrolan kita ini bisa menginspirasikan dari untuk bagi teman-teman ini. Yang pertama yang selalu saya tanamkan pada diri saya sendiri. Yang pertama saya ingin membahagiakan orang yang berada di kantor. Oh, Pertama membagian. honor saya. Oke. Dan sebagian tim lah untuk Ya. di kantor tersebut. Yang kedua, saya ingin mewujudkan impian dari kata-kata tetangga yang istilahnya Yang meremehkan. yang selalu meremehkan, Yang menginjak-injak harga diri kita. Wah, itu top banget ya. Iya. Nah, Mungkin dari ejekan mereka itu adalah suatu dorongan buat saya. pukulan untuk lebih maju lagi ya. Karena pisau itu semakin diasah semakin tajam. Jangan Mas Ardi beralih profesi jadi ini penjual pisau nanti ya. Enggak, itu filosofi. Oh, filosofinya seperti Iya. itu. Ya mungkin kita sedikit ngobrol ya tentang Mas Ardi ini ya, karena kita udah lama banget tidak ketemu ya kan. 4 tahun ada? Hah? 4 tahun ya? Oh lebih kayaknya. Oh, lebih ya? Lebih kayaknya 4 tahun kita nggak ini ya. Terakhir waktu itu kita ketemu waktu di Pantai Parangtritis ya. Iya, kita jajan lele bakar kemarin. Iya betul. Nah itu iya. udah saking lamanya Lama terus kita ya dilalah ini ada waktu kita sempatkan untuk ngobrol, tapi kita tidak bisa merekam lebih jauh karena kalau mau kita bicara bisa sampai besok pagi gitu ya. Iya betul. Mungkin dari obrolan singkat ini bisa memberikan inspirasi atau bagi teman-teman yang untuk yang dulunya takut dengan dunia marketing, ini mungkin bisa menjadikan inspirasi bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan kalau di dunia marketing. Oke, mungkin apa nih pesan-pesan ini
sebelum kita tutup ini apa nih pesan-pesan dari Mas Ardi untuk teman-teman yang ada di channel YouTube kita? Pesan saya, kita selalu berambisi. Kita selalu ambisi untuk kontrol emosi. Oh gitu. Karena gemuruh hati ini bisa merusak pikiran kita. Oh iya. Karena sukses itu kuncinya ketenangan. Wah, mantap. Sukses itu kuncinya Ambisi. ketenangan. Biasanya kalau ambisi itu konotasinya adalah negatif. Ya. Nah, dari Mas Ardi ini kita dapat suatu pelajaran bahwa ambisi untuk mengontrol emosi. Jadi ambisinya yang diarahkan untuk yang sesuatu positif. Nah, itu hal yang berbeda yang pernah kita belum kita pernah dengar ya. Mungkin Mas Ardi, Mas Suden ya. Nama saya sebenarnya Tengku Iswandi ya. Cuma di channel ini saya namanya banyak guys. Tergantung situasi dan kondisi ya. Betul. Nah, mungkin terima kasih Mas Ardi ya sudah mau datang ya ke konten Mas Suden, berbagi ya kan. Mungkin next kita akan obrolan lagi dengan tema dan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.